Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak, malam-malam datang ke rumah Bapak mengganggu istirahatnya. Maksud dan tujuan saya kesini Bapak yang pertama yaitu silaturahmi. Yang kedua, di sini saya mendapatkan tugas yaitu dari perkuliahan saya, yaitu kuliah PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 ini, bahwa saya harus melaksanakan wawancara terhadap salah satu guru yang ada di tempat saya bertugas, Bapak. Baik. Begini Bapak, ini ada beberapa masalah yang saya hadapi ketika dalam pelaksanaan saya mengajar. Salah satunya, ini saya minta pendapat dari Bapak nanti ya, bagaimana apa penyebabnya masalah saya ini yang saya hadapi, kemudian saya minta solusi dari Bapak untuk kedepannya bisa saya perbaiki. Yang pertama ini Pak, ada sekitar 5 siswa itu di kelas saya ini, minat bacanya itu sangat rendah Bapak. Itu kira-kira menurut Bapak itu penyebabnya apa itu Pak? Baik, saya akan menjawabnya, Bapak Marianto ya. Ini menurut saya Pak ya, penyebab pada umumnya itu bisa dari murid, bisa juga dari guru itu sendiri. Namun pada umumnya itu murid itu akan tergantung oleh gurunya dalam membaca tadi. Seberapa bisa guru itu mengaktifkan atau memotivasi anak untuk senang atau gemar membaca. Penyebab yang pertama itu pada umumnya kurangnya guru memberikan kegiatan membaca dalam apersepsi. Ini yang sering terabaikan Bapak. Berarti di awal pembelajaran? Di awal pembelajaran itu kita harus mengajak siswa untuk membaca. Ya kurang lebih 5 menit, 10 menit dan seterusnya. Dan yang kedua itu pada umumnya itu guru kurang memberi literasi dalam kelas. Literasi itu literasi yang menarik. Seperti itu Bapak. Kemudian untuk langkah-langkah ke depan dalam saya melaksanakan pembelajaran, mungkin ada solusi dari Bapak dari masalah yang saya hadapi ini? Solusi sebetulnya semua guru itu sudah punya solusi sendiri, tapi belum menemukannya ya. Sebetulnya sudah ada yang menemukan, ada yang belum. Sudah menemukan tapi dia tidak sadar kalau dia itu sudah menemukan solusi. Jadi solusinya kalau menurut saya itu memberikan kegiatan membaca dalam apersepsi kepada siswa. Siswa ini harus kita golongkan ya. Yang pertama itu siswa yang kurang aktif dalam membaca itu kita harus sering memberi dia kegiatan membaca dalam persepsi itu. Kita tunjuk, oh si A, silakan baca. Nah, seperti itu. Namun di situ kita tidak harus mengabaikan siswa yang aktif atau yang sudah lancar membaca. Kita harus porsinya sesuaikan. Ya, untuk persepsi pertama dalam hari pertama belajar mungkin yang kurang aktif kita beri waktu atau kita pilih 2 anak. Nanti yang aktif 2 anak. Seperti itu. Jadi nanti biar tidak terjadi ketimpangan atau kesenjangan dalam belajar. Seperti itu. Jadi intinya harus seimbang, Pak? Seimbang. Dan solusi yang kedua, secara tidak sadar guru juga itu dalam mengajar tuh membuat media-media atau menggunakan metode. Di dalam metode itu nanti dalam pembelajaran itu ada medianya, biasanya kurang menarik Pak. Ya, kurang menarik. Kalau kita acuan kepada pembelajaran yang kita alami saat ini, itu harus menerapkan TPACK itu kan. Ya, kita menerapkan TPACK itu dalam proses pembelajaran itu kita membuat media yang menarik. Ya, contohnya bisa dari slide PowerPoint, kita beri gambar-gambar yang lucu
yang nanti bisa menarik anak itu untuk membaca, gemar membaca dari tampilan itu secara bergantian gitu itu. Nah, baik, terima kasih Bapak. Ini tadi sudah Bapak singgung masalah pembelajaran TPACK Bapak ya. Iya. Oke. Baik Bapak, untuk selanjutnya ini berdasarkan Bapak yang terangkan tadi, itu juga ada masalah di kelas saya itu. Saya tuh kok merasa tidak atau kurang mampu dalam menerapkan atau menguasai model-model pembelajaran inovatif itu. Jadi kira-kira penyebab dan solusinya itu apa Pak? Penyebab dan solusi dalam menerapkan metode pembelajaran yang inovatif. Ya. Penyebabnya itu biasanya yang saya alami sih awal-awal itu kurang percaya diri. Walaupun kita sudah melaksanakan pelatihan atau mengikuti pelatihan, tapi dalam penerapan, dalam pembelajaran itu kita kurang percaya diri. Terus kurang percaya diri ini yang menyebabkan kita malas dalam pembelajaran itu. Seperti itu. Kemudian solusinya solusinya itu ya tadi, karena kita kurang memahami, kita mungkin kurang percaya diri, kita harus memotivasi diri dulu untuk percaya diri. Guru itu harus membiasakan diri seperti itu. Membiasakan diri dalam menerapkan model pembelajaran yang inovatif. Nanti kalau sudah terbiasa sekali, 2 kali, 3 kali, nanti kita secara runtun waktu yang berjalan kita akan mengetahui kelemahan kita dalam menerapkan metode pembelajaran inovatif ini, dan kita akan secara sendiri juga akan mencari solusi-solusi terbaiknya seperti itu untuk mengatasi masalah ini. Mungkin menurut Bapak ada contoh model pembelajaran inovatif supaya bisa saya terapkan? Ya. Contoh metode inovatif, ya model pembelajaran inovatif. Contohnya seperti discovery inquiry. Ya. Itu maksudnya gimana? Maksudnya seperti ini. Biasanya saya terapkan itu dalam pembelajaran dalam kurikulum 13 kan itu kita dalam sekian mata pelajaran gabung jadi satu ya, tapi rentan dalam perpindahan mata pelajaran itu kan ada satuan pelajaran yang tidak nampak dalam pergantian itu. Contohnya nanti waktu kita masuk dalam PKN ataupun IPS yang berhubungan dengan pemerintahan, ya, karena di sini adalah discovery inquiry, kita langsung ke tempat yang nyata. Contohnya dalam pemerintahan kita mengenalkan tentang sistem pemerintahan yang terdekat. Mungkin kalau sekolahannya itu dekat dengan kantor desa, kita bawa kepala desa, kita perlihatkan atau kita kenalkan, ini loh ruangan Pak Kepala Desa, ini Bapak Kepala Desanya, ini loh ruangan kaur pembangunan, nah ini bapaknya. Ataupun yang terdekat, tidak yang jauh dari kantor desa mungkin Pak RT, nah ini Bapak RT, rumah Pak RT-nya seperti ini, nah, dan seterusnya seperti itu. Itu discovery inquiry Pak ya. Dan ada juga lagi Bapak, yaitu tentang model pembelajaran project based learning. Ya. PBL ya. Ya. PBL. Karena di sini project yang harus kita hasilkan adalah produk, Pak. Nah, jadi setiap PBL ini, yang project ini kita harus membuat produk. Contohnya dalam pembelajaran bahasa Indonesia, baik IPA, baik IPS, itu kita harus menghasilkan suatu produk. Contohnya tentang bahasa. Nah, kalau bahasa, tentang bahasa Indonesia yang berhubungan dengan puisi, anak itu nanti secara berkelompok disuruh membuat puisi, salah satu dari perwakilan kelompok itu untuk menampilkan ke depan. Seperti itu. Kalau tentang IPA yang berhubungan dengan alam, kita bawa ke alam, kita membuat suatu project apa
yang disarankan pada anak-anak untuk diselesaikan, nanti kita dapat produknya seperti itu. Baik, terima kasih Bapak atas saran dan solusinya. Mungkin kedepannya saya akan terapkan dalam pembuatan perangkat pembelajaran saya, dan akan saya coba terapkan terhadap anak didik saya Bapak. Mungkin terima kasih, mohon maaf sekali lagi mengganggu waktu Bapak, dan saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon permisi Bapak ya. Ya. Baik Bapak, begitu juga kurang lebihnya dari saya seperti itu. Itulah kemampuan saya. Jika saya juga ada kurang lebihnya, saya minta Ya, maafnya. terima kasih Bapak ya. Permisi. Sama-sama.